Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di GKI Ngurah. Warta pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon. Yang kedua, pada pagi hari ini akan diadakan persidangan majelis Minggu 11 Oktober 2020 pukul 12 siang. Jika ada usulan atau saran dari anggota jemaat dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Permohonan dukungan dana untuk pembelian mixer GKI Ngurah. Sehubungan dengan sudah semakin menuanya peralatan dan perlengkapan sound system, GKI Ngurah mengadakan permohonan penggalian dana untuk Bapak Ibu dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam dukungan dana. Adapun dana yang dibutuhkan sebesar 30 juta. Bantuan Bapak Ibu dapat diserahkan langsung kepada bendahara Penatua Yohana Elianti atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan dengan tulisan persembahan mixer gereja, dan bisa juga ke rekening GKI Ngurah atas nama Budiwati. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu jemaat untuk berpartisipasi dalam pekan keluarga yang diadakan oleh KPR. Mohon untuk segera mengirimkan foto, buah tangan, dan lain-lain. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan,
maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali mengaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga, tetapi sesungguhnya perilaku kami jauh dari anak-anak Bapa yang di surga. Karena kami seringkali tidak mendengarkan apa yang Bapa firmankan kepada kami. Kami lebih menuruti keinginan, keegoisan kami. Sehingga apa yang kami dengar hanya indah di bibir kami, tapi tidak di dalam laku kami.
sehingga hidup kami seringkali menyakiti, melukai orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam keluarga, dalam gereja dan masyarakat, sehingga mereka tidak menemukan kasih-Mu, kebenaran dan keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tidak mampu merealisasikan dalam setiap realitas hidup kami. Perkataan kami dan perbuatan kami seringkali menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Karena itu ampunilah kami, jauhkanlah kami dari segala cacat celah hidup kami, sehingga saat ini kami layak datang kepada Tuhan. Kami bersama-sama mohon Tuhan yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Lewat ibadah ini, kiranya juga kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadirkan kehidupan sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Di mana apa yang kami dengar, itu yang kami realisasikan dalam keseharian kami. Kami menyerahkan ibadah ini sampai akhirnya nanti, kiranya Tuhan yang memimpin. Roh-Mu yang kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menurut Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama berdoa.
Tuhan, kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya yang senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mengeraskan atas kebenaran firman-Mu. Tetapi kami mau memperbaharui kehidupan kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukan, karena itu berfirmanlah. Dan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi, sehingga dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang menyempurnakannya. Kami menaikkan doa kami ini dalam satu nama, Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada saat ini didasarkan pada firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan begini, intinya adalah cepatlah mendengar,
tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Pernah mendengar itu? Di manakah? Jangan bilang di Alkitab ya. Persisnya itu ada di Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19 saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Mendengar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat menangkap suara dengan telinga. Dapat menangkap suara dengan telinga. Atau tidak tuli, itu mendengar. Nah, dalam ilmu komunikasi dibedakan antara mendengar dan mendengarkan. Bahwa mendengar itu dengan telinga dikatakan dalam bahasa Indonesia tadi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini Bapak Ibu bisa mendengar apa? Mendengar suara saya, apalagi? Mendengar suara burung, mendengar suara motor. Mendengarkan adalah kita bisa mendengar apa saja banyak hal, tetapi bahwa kita mampu menangkap apa yang menjadi fokus. Sekalipun ada banyak suara. Kenapa? Karena bukan hanya pakai telinga, tapi juga pakai hati. Mendengarkan. Mengapa mendengarkan? Mengapa tidak dikatakan, hendaklah kamu cepat berbicara, tapi lambat untuk mendengarkan? Mengapa mesti kita yang lebih cepat mendengar dulu? Bukan cepat berbicaranya. Kenapa Bapak Ibu? Bayangkan, kalau saya mengatakan baru setengahnya, lalu Bapak Ibu sudah merespon. Responnya pasti salah. Mengapa mendengarkan? Karena kita bisa menangkap secara utuh apa yang akan disampaikan. Dan kita akan mampu merespon secara tepat. Kenapa? Karena kita bisa menangkap secara utuh. Pertengkaran, konflik, itu seringkali karena kita tidak mampu mendengarkan. Orang tua pernah curhat, Pak, saya ini baru sekecap, anak saya sudah 10 kecap. Ya, tapi enggak ada toh anak-anak yang di sini begitu. Anak-anak di sini orang tua bicara, lalu didengarkan seutuhnya baru merespon. Ada di anak-anak di sini, masih ada anak-anak. Ya itu di Gresik ya, keluh kesah orang tua. Tingguran enggak begitu ya? Enggak. Semoga enggak satu. Ya saudara-saudara, mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Itu berarti apa? Kita mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam keseharian kita. Mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan dalam keseharian kita. Itulah mendengarkan. Jadi kalau hari ini tema kita mendengar Tuhan. Itu berarti apa? Kita mendengarkan firman-Nya dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap realitas kehidupan kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan tentang kerajaan surga itu diumpamakan seperti pesta perjamuan perkawinan. Pesta perkawinan itu adalah satu di antara banyak pesta yang sangat penting dalam tradisi timur.
Bapak Ibu bisa membandingkan ya di Hakim-Hakim pasalnya ke-14 ayat 17, itu bisa berlangsung sampai 7 hari. Jadi Hakim-Hakim 14 ayat 17 itu bisa berlangsung sampai 7 hari. Jadi suatu bagian pesta yang sangat penting. Dalam pesta, ya pesta dalam perumpamaan Yesus ini adalah pesta yang cukup besar. Karena Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayatnya yang keempat, bahwa sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Pesta besar, ya ayat 4, semuanya telah tersedia. Tetapi ironis, bahwa para tamu tidak datang, atau dalam ayat 5 dikatakan apa? Tidak mengindahkannya, ya, dalam ayatnya yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Jadi orang-orang yang diundang, ironis sekali ternyata tidak datang. Atau dalam ayat 5 dikatakan tidak mengindahkan, dengan kata lain tidak menganggap undangan pesta perkawinan itu adalah sesuatu yang penting. Ia tidak menghormati sang pengundang. Itulah sebabnya mengapa sang tuan itu marah, kecewa, dan akhirnya melakukan tindakan keras, menghukum mereka yang mengabaikan undangan sukacita pesta perkawinan itu. Tapi sang tuan mengatakan pesta harus tetap berjalan. Pesta tidak boleh bubar hanya karena orang-orang yang diundang itu tidak datang. Itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-10, undangan itu disampaikan kepada semua orang yang selama ini mungkin terabaikan, mengundang orang-orang yang selama ini diabaikan, mengundang orang-orang asing, mengundang orang kaum marginal. Dan mereka berpakaian pesta, tetapi ada yang datang tidak berpakaian pesta dalam ayat 11. Bahwa menyambut pesta perkawinan tetapi tanpa persiapan. Itu yang dikatakan bahwa mereka tidak berpakaian pesta. Jadi kalau bicara soal berpakaian pesta jangan membayangkan lalu itu sebuah kemewahan. Tidak ya. Tetapi di sini bagaimana orang mempersiapkan untuk pesta perkawinan itu. Lalu dari sinilah lalu disimpulkan di dalam ayatnya yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan pesta sukacita Allah telah lama disampaikan dan secara khusus kepada orang-orang Israel, tetapi bahwa mereka tidak mengindahkannya. Termasuk para pemimpin-pemimpin agama, dan akhirnya undangan itu disampaikan kepada semua orang. Mereka tidak mau datang karena asik dengan urusannya, dengan ladangnya, dengan usahanya, dan lain sebagainya. Orang yang mengindahkan akan merasakan betapa indahnya mendengarkan dan menerima undangan sang tuan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan suara Tuhan, itulah yang terindah. Mendengarkan itu berarti kita mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, mari kita serius mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, dalam konteks kita saat ini bulan keluarga, dalam konteks saat saudara menikah, jadi ketika dulu menikah, mari sejenak saya undang Bapak Ibu untuk flashback ya saat yang sudah menikah ya, yang belum boleh menyusul ya. Jadi saat menikah
Panggilan Tuhan untuk Bapak Ibu apa? Suara Tuhan untuk Bapak Ibu apa? Saat menikah. Suara Tuhan apa? Panggilan Tuhan apa? Apa Bu Puji sudah lihat saya? Apa suara Tuhan? Apa panggilan Tuhan saat Bapak Ibu menikah? Masih mengingat? Diam itu artinya sudah lupa, atau apa? Atau masih mengingat-ingat? Kalau dalam liturgi GKI saat pernikahan, bahwa suara Tuhan di sana dikatakan apa saat menikah? Memelihara hidup kudus, ya. Jadi saat menikah panggilan kita apa? Memelihara hidup kudus. Tidak mencemarkan tempat tidur, ya. Kalau dalam Ibrani kalau nggak salah ya, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, karena Tuhan sangat membencinya, ya. Menjaga, ya, kehidupan kudus suami istri, tidak tergoda dengan pindah ke lain hati, tapi sungguh-sungguh kekudusan hidup sebagai suami istri dijaga sedemikian rupa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pikiran dan hati kita. Dalam Matius dikatakan apa? Setiap orang yang melihat perempuan, menunjuk siapa Bapak Ibu? Menunjuk siapa? Setiap orang yang melihat perempuan dan menginginkan dalam hatinya, menunjuk siapa ini? Kaum pria, bener Pak Arif. Gitu ya. Setiap orang yang melihat perempuan dan menginginkan dalam hatinya, ia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Pak Arif menemukan ayat sebaliknya enggak? Setiap orang yang melihat laki-laki, ada enggak? Saya kok belum menemukan ya. Kenapa pria gitu ya yang disoroti ya? Mungkin pria ganas gitu ya. Ya itu bisa berlaku sebaliknya. Karena maaf perselingkuhan itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh suami atau istri. Itu sebabnya dalam panggilan kita saat menikah Pak, menjaga hidup kudus. Baik secara fisik ataupun dalam pikiran dan hati kita, karena tindakan fisik itu dimulai dari pikiran. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, ketika dalam hatimu, ya dalam pikiranmu, mesum, maka disitulah terjadi persinahan. Kalau itu tidak dibersihkan, maka itu akan sampai pada lingkaran yang paling luar, yaitu tindakan fisik. Contoh yang nyata juga misalnya kasus Yusuf, dimulai dari apa? Marah, dari benci. Dan itu terus dirawat oleh saudaranya. Luka itu tidak disembuhkan, maka terjadilah secara fisik. Oke, ayo kita bunuh adik kita. Itu dimulai dari pikiran. Demikian juga suami istri, menjaga kekudusan, hidup sebagai suami istri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari hati dan pikiran kita. Panggilan saat menikah juga apa? Tetap mengasihi dalam segala waktu. Dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Dalam sehat ataupun sakit. Ya, dalam kaya ataupun miskin tetap mengasihimu. Tidak akan pindah ke lain hati. Sekalipun harus melewati masa-masa yang sangat sulit. Bahkan ketika pasangan hidup secara fisik tidak bisa lagi memuaskan secara biologis. Tetap mengasihi
dalam segala situasi. Tetap merawatmu dengan setia. Ya, panggilan Tuhan saat kita menikah. Tetap merawat dengan setia. Bukan kalau sehat disayang-sayang, kalau sakit ya urus sendirimu sendiri, enggak. Panggilan seseorang ketika menikah itu apa? Tetap merawat dengan setia. Jadi tidak ada transaksional. Kamu begini, aku begitu. Sama saja. Bapak Ibu, dalam pernikahan tidak ada hal yang transaksional. Kalau kamu mengasihi aku ya mengasihi kamu, enggak. Panggilan suami istri. Di sini bagaimana ia merawat kekudusan hidupnya, saling mengasihi dalam segala situasi, dan tetap merawat dengan setia. Sekalipun pasangan kita tidak lagi bisa memberikan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada yang transaksional. Kalau dalam pernikahan terjadi transaksional, maka ketika pasangannya tidak bisa memberikan, ya sudah ditinggalkan. Itu transaksional. Dalam pernikahan Kristen tidaklah demikian. Cinta kasih Tuhan mendasari pernikahan itu. Dan itulah panggilan saat dalam pernikahan. Ketika Bapak Ibu punya anak, membaptiskan anak-anak, panggilan apa? Panggilan Tuhan apa? Suara Tuhan apa yang Bapak Ibu dengar? Menjadi teladan dan mengajarkan firman Tuhan. Satu di antara 3 pertanyaan kalau tidak salah saat baptisan. Jadi Bapak Ibu akan ditanya, apakah siap menjadi teladan bagi anak-anak dan mengajarkan ya firman Tuhan ini kepada anak-anak. Jadi mengajarkan. Kalau Bapak Ibu membandingkan dengan perjanjian lama, di Ulangan pasal 6, ya, mulai ayat yang keempat sampai 9, bagaimana panggilan orang tua itu sangat serius. Dalam bagian itu dikatakan, ajarlah mereka berulang-ulang. Ajarlah mereka berulang-ulang. Sekali belum nempel, diajarkan lagi. 2 kali belum terserap dalam hati dan pikirannya, kita ajarkan lagi. Ajarkanlah berulang-ulang sampai itu melekat. Mungkin karena saya sudah keterlaluan ketika anak saya SD, Bapak Ibu, mau ulangan, lalu turun dari sepeda motor, lalu saya manggil anak saya. Saya panggil namanya, lalu saya belum berkata apa-apa, tahu Bapak Ibu, anak saya bilang apa? Ya ayah tahu, enggak boleh nyontek. SD kelas 2 atau kelas 3 waktu itu. Kenapa? Ajarkanlah berulang-ulang. Jujur ya, jangan nyontek. Bapak Ibu, mengajarkan berulang-ulang itu menjadi bagian penting ya dalam kitab Ulangan itu. Hal yang baik harus diajarkan berulang-ulang. Bapak Ibu sekali memaki anak, meresap di dalamnya, maka Bapak Ibu harus menetralisir itu sampai sekian puluh kali. Ya dalam teori pendidikan ya. Waktu anak saya kelas 3, lalu dia protes sama saya. Ayah, itu kok muter di depan gereja. Jadi di depan gereja itu ada puteran balik, ada potongan jalan tengah itu, tapi bukan untuk puter balik, untuk belok ke kantor sebelah. Seorang guru sekolah minggu puter balik di situ. Kenapa dia bisa protes? Kami mengajarkan sejak kecil untuk taat pada peraturan. Sejak playgroup, naik motor pakai helm,
lalu rambu-rambu dan lain sebagainya kami ajarkan. Berulang-ulang. Jadi panggilan Tuhan, suara Tuhan yang harus kita dengar saat kita punya anak dan membaptiskan mereka adalah menjadi teladan dan mengajarkan firman Tuhan. Satu lagi, ini khusus untuk bapak-bapak ternyata, saya mengambilkannya. Saya tidak tahu kenapa untuk bapak-bapak itu ya. Jadi dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 21 dikatakan apa? Bahwa di sana dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Kenapa bapak lagi? Konteks pada saat itu Bapak Ibu, seorang ayah itu punya kekuasaan yang sangat besar terhadap anaknya. Maaf, menjual bahkan membunuhnya bisa terjadi. Itu kekuasaan seorang ayah. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3 diingatkan, janganlah sakiti hati anakmu. Panggilan Tuhan untuk kita semua. Bagaimana mempersembahkan anak-anak itu, istilah kami sebagai korban ya, domba-domba yang tak bercacat. Itulah panggilan kita sebagai orang tua. Dalam dunia modern saat ini, pendidikan terhadap anak-anak punya tantangan yang lebih besar dibandingkan saat dulu saya masih remaja. Itu sebabnya orang tua mesti harus bekerja keras untuk menjadi teladan. Orang tua itu adalah guru dan pendeta bagi anak-anaknya. Orang tua adalah guru dan pendeta bagi anak-anaknya. Tidak cukup kalau kita punya anak hanya mempercayakan kepada gereja, kepada komisi anak, kepada guru-guru sekolah minggu. Ring pertama pendidikan seorang anak adalah orang tua. Itu sebabnya orang tua itu adalah guru dan pendeta bagi anak-anaknya. Bagi anak-anak, panggilanmu apa? Mendengar dan menghormati orang tuamu. Dengarkanlah segala nasihatnya. Itulah suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan berarti kehidupan yang harus diikuti dengan perubahan. Perubahan hidup itu harus kita nampakkan. Itulah mendengarkan suara Tuhan. Tidak secara otomatis, kalau orang rajin beribadah itu mendengarkan suara Tuhan. Dan itu terbukti dalam realitas kehidupan ini bahwa orang yang nampaknya saleh secara ritual ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidaklah demikian. Bapak Ibu lihatlah para koruptor, sangat saleh kan dalam penampakannya. Pegawai Kejaksaan Agung kalau tidak salah, saudara, lalu sangat nampak saleh. Kesalehan ritual itu tidak cukup. Kesalehan ritual harus menjadi kesalehan sosial. Bahwa ketekunan kita beribadah, ketekunan kita berdoa, ketekunan kita membaca firman Tuhan harus diikuti dengan tindakan kita sehari-hari. Mendengarkan suara Tuhan itu berarti harus diikuti perubahan hidup. Kalau kita rajin beribadah tetapi hidup kita tidak mengalami transformasi, itu adalah dusta. Firman Tuhan mengatakan apa? Sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Tidak ada artinya apa-apa, tidak ada maknanya apa-apa. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-12, jelas di sana dinyatakan tentang perubahan hidup itu menjadi bagian penting karena Kristus telah mengubah kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, ini teks terakhir yang saya catatkan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mendengarkan suara Tuhan berarti diikuti dengan perubahan hidup. Jadi kata berubah di sini dalam bahasa Yunani ada dua kata. Ada kata alaso, tetapi dalam kata berubah di sini bukan dari kata itu, tetapi dari kata metamorphomai. Kita mengenal dalam ilmu alam metamorfosis, satu perubahan bentuk ke tahap yang lebih tinggi. Dan itulah perubahan karena mendengarkan suara Tuhan. Ya, dari fosil batu atau fosil kayu lalu berubah menjadi batu akik, sesuatu yang indah. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Itulah mendengarkan suara Tuhan. Ada perubahan hidup dalam kehidupan kita, ada pembaharuan. Berubahlah oleh pembaharuan itu. Metamorphomai, satu perubahan bentuk ke tahap yang lebih tinggi. Kita mengalami transformasi hidup, itulah mendengarkan suara Tuhan. Tentu ada banyak hal lain, suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang saya contohkan itu dalam konteks kita saat ini merayakan bulan keluarga. Panggilan kita saat menikah, panggilan kita sebagai anak, panggilan kita sebagai orang tua, tentu Bapak Ibu masih bisa berefleksi untuk panggilan-panggilan atau suara Tuhan dalam kehidupan kita yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama saat ini berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Engkau tahu ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan yang meneguhkan mereka dan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tetapi jika ada di antara mereka yang jahat, jamalah hatinya supaya mereka bertobat dan bersama-sama memajukan bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia semakin maju, masyarakat semakin hidup makmur, masyarakat semakin hidup harmonis satu dengan yang lain. Karena itu kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga bangsa kami terus bertumbuh. Kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang memampukannya. Kami berdoa untuk gerejamu, GKI Ngurah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dalam setiap karya-karyanya. Hamba-hambamu yang Tuhan percaya untuk melayani di tempat ini, Tuhan yang memampukan mereka. Majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan yang ada, komisi, panitia ataupun tim kerja yang lain.
kami menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sehingga setiap karya hamba-hamba-Mu yang dipersembahkan di gereja-Mu ini senantiasa memuliakan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka bersama dengan keluarganya untuk menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan untuk proses kependetaan Penatua Seta, kiranya Tuhan yang terus membimbing, Tuhan yang terus menolong, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin dalam proses-proses ini. Majelis Jemaat yang mendampingi, Tuhan yang memampukan, sehingga Penatua Seta semakin bertumbuh lewat pendampingan Majelis Jemaat ataupun tim pembimbing. Kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Kami percayakan kepada Tuhan dalam masa emeritasinya ini, kiranya karya-karya layanan yang terus dipersembahkan senantiasa memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan beliau bersama dengan keluarganya, Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami pada saat ini menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulannya. Momentum bulan keluarga ini kiranya menjadi momentum yang baik bagi kami, umat-Mu, untuk berefleksi tentang panggilan kami di tengah-tengah keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, kiranya momentum ini meneguhkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kami, mampu kami lakukan dengan baik, sehingga keluarga kami senantiasa bertumbuh menjadi keluarga yang patut untuk diteladani di tengah-tengah masyarakat. Kiranya keluarga-keluarga seluruh umat-Mu yang Tuhan tempatkan di setiap masyarakat yang ada, kiranya mereka menjadi teladan dalam kehidupannya. Karena itu, kiranya Tuhan yang menganugerahkan cinta kasih-Mu kepada setiap anggota keluarga, supaya mereka saling mengasihi, meneguhkan, dan menguatkan. Tetapi jika ada saat ini keluarga saudara-saudara kami sedang mengalami ketidakharmonisan, Tuhan kiranya Engkau yang menjamah hati setiap anggota keluarga yang ada, supaya mereka saling mengampuni, saling memulihkan dalam keluarganya, sehingga keluarga mereka dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan seluruh umat-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Kerja keras yang Tuhan berkati, kami percaya tidak akan sia-sia. Karena itu setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, kiranya senantiasa dikerjakan di dalam Tuhan. Karena Engkaulah sesungguhnya sang sumber berkat bagi kami. Dan ketika kami bekerja keras di dalam Tuhan, maka semuanya tidak sia-sia. Karena itu kami percayakan seluruh umat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaannya. Lewat itu semua, Tuhan yang melimpahkan berkat-berkat-Mu untuk segala keperluan kehidupan mereka. Tuhan, pada kesempatan ini, kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkannya. Kami menyerahkan keluarganya untuk terus merawat dalam cinta kasih-Nya, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka tidak merasa sendirian, mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan lewat cinta kasih seluruh keluarganya. Dan kami sebagai saudara seimannya, mampukan kami untuk senantiasa menghadirkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan segala kehidupan dan perjalanan kami ke depan hanya dalam kuasa-Mu, Tuhan yang terus membimbing. Tuhan, sebentar lagi kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.
kiranya juga Tuhan melayakkan kami, lewat perjamuan ini kami boleh mengingat kasih-Mu lewat pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga kami diteguhkan untuk merawat iman pengharapan kami sampai Tuhan datang. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu, untuk persembahan perjamuan kudus bisa ditaruh di nampan merah di depan gereja. Mari kita pujikan dari KJ 291 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ini. Dan pada pagi ini kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya dapat digunakan untuk sarana kemuliaan-Mu di GKI Ngurah ini Tuhan khususnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab
Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anakmu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan saya bacakan Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga saudara. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melengkapi hidupmu, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu, kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Amin.